Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah meskipun via live streaming, via video online. Sebentar lagi Tuhan, kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biar Tuhan yang buka dan hati dan pikiran kami, biar kami boleh sama-sama mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang dasar firman Tuhan. Ada 2 macam dasar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, Koko mau nanya dulu. Kan pasti kalian sekarang semua lagi ada di rumah. Nah, coba lihat rumahnya. Ada temboknya, ada gentengnya, ada lantainya. Semua pasti rumahnya ada seperti itu. Nah, kalau kita di rumah, coba temboknya digedor-gedor begini. Tuh, kuat kan ya rumahnya? Tuh, rumahnya meskipun temboknya digedor-gedor, rumahnya nggak roboh, tapi tetap kuat berdiri. Nah, kalau misalnya kita lihat rumah, kebayang nggak sih bikin rumah itu susah atau gampang? Ayo, susah apa gampang? Nah, bikin rumahnya agak susah, harus punya tukang, harus orang yang tahu cara bangun rumah. Baru kalau rumahnya udah bisa, baru dibangun dengan bagus, dengan kuat. Nah, kalau kalian pernah lihat di berita-berita, pernah nggak sih ketika lihat ada gempa bumi, ada tanah longsor, rumahnya hancur, rumahnya roboh. Jadi pada saat kena gempa, goyang rumahnya, terus rumahnya roboh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, bisa jadi kenapa? Rumahnya tidak dibangun dengan benar. Karena apa? Kok bisa sih rumahnya nggak dibangun dengan benar? Nah, rumah yang bagus, rumah yang benar, rumah yang kuat, itu dibangunnya punya dasar. Jadi di lantainya, di tanah yang bawah itu dikasih batu-batunya yang banyak. Dikasih semen, dikasih batu, semuanya ditumpuk biar apa? Biar berdiri kuat. Jadi kalau rumahnya dasarnya sudah kuat, rumahnya pun juga akan berdirinya kuat. Jadi tidak gampang roboh pada saat ada gempa bumi, pada saat kena angin. Jadinya kalau dasarnya kuat, rumahnya pasti akan kuat. Nah, sama dengan kehidupan kita, kehidupan adik-adik semuanya. Kalau kita hidup dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, berarti kita punya kehidupan rohani kita kuat. Kehidupan rohani kita kalau kuat, kita meskipun digoyang ada masalah, kadang kan kita suka sedih, kadang ada masalah, tapi kita tetap apa? Tetap kuat karena kita punya Tuhan. Jadi harus diingat, kalau kita dengerin firman Tuhan, kita harus masukkan dalam hati. Kalau sudah masukkan dalam hati, berarti kita harus melakukannya. Dengar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Berarti kita pun juga harus melakukan. Kita harus hormat sama papa mama kita harus hormat sama kakak-kakak kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau misalnya kita dengar firman Tuhan, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab. Pada saat kita dengar firman Tuhan itu, berarti kita harus apa? Kita harus melakukannya. Kita harus rajin berdoa. Kita misal bangun tidur, kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Kau telah lindungi kami sepanjang malam. Hari ini Tuhan, Kau akan berkati kami. Ketika mau tidur, berdoa, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami sebentar lagi mau tidur, biar Tuhan jagai malam kami. Apapun yang kita melakukan, kita berdoa. Lalu kita kalau misalnya dengar kita harus belajar firman Tuhan, berarti kita harus apa? Lakukan, kita harus belajar firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan buat setiap kita. Sama seperti rumah tadi, kalau kita punya kehidupan yang didasari dengan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, pasti kita punya rumah kerohanian kita kuat. Jadi ketika nanti ada gempa dalam kehidupan kita digoyang-goyang, kita tidak roboh. Nah, sekarang coba lihat rumahnya. Meskipun kena hujan, kena angin, rumahnya tetap kuat. Siapa yang mau punya rumah rohaninya yang kuat? Semua pasti mau punya karena. Jadi, Koko ingetin lagi, kalau kita dengar firman Tuhan kayak sekarang nih, kita dengar harus dengerin firman Tuhan baik-baik. Harus melakukan firman Tuhan baik-baik. Berarti kalau kita dengar, kita harus melakukannya. Nanti mungkin minggu depan kita dengar firman Tuhan lagi, kita dengerin baik-baik. Setelah kita dengerin, kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Jadi harus diingat ya, hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa kita punya firman Tuhan. Baik dari baca Alkitab, baik dari nanti kalau di setiap hari Minggu kita dengar Koko Cicinya cerita, kita harus dengerin baik-baik. Setelah kita dengerin baik-baik, kita masukin dalam hati kita. Kita
kita renungkan, kita pikirin. Nanti kalau misalnya selesai ibadah, diinget-inget, oh iya tadi Koko Tasil ceritanya ini, oh iya tadi Cici ceritanya ini. Nah, setelah diinget-inget, kita harus melakukannya. Saat kita melakukan firman Tuhan, berarti kita punya kehidupan. Rumah rohani kita adalah rumah yang kuat, yang tidak gampang jatuh, yang tidak gampang roboh, tidak gampang goyang, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Itu. Jadi semua harus ingat ya, kita harus dengar-dengaran firman Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi itu aja, hari ini kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi diingat-ingat, nanti kalau misalnya di rumah, dimanapun kita berada, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Itu aja cerita pada hari ini, kita mau sama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus sering dengar-dengar firman Tuhan. Ketika kami telah mendengar firman Tuhan, kami pun juga harus melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kehidupan rohani kami ketika kami melakukan firman Tuhan, kami mempunyai rumah rohani yang kuat. Kehidupan rohani kami kuat Tuhan, tidak gampang jatuh, tidak gampang goyang. Tetapi semakin hari Tuhan, kami boleh berdiri semakin kuat, berdiri semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang jagai kami, kasih kesehatan buat setiap kami, jauhkan dari segala yang jahat. Kami juga berdoa buat papa mama kami, biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini telah selesai kami beribadah. Biar Tuhan kembalikan kami minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Rajin-rajin cuci tangan, pakai masker. Dan kalau misalnya tidak perlu-perlu, tidak boleh ke luar rumah. Tetap di rumah, dengerin firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dadah, God bless you.